Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapatkan gelar kenabian. Selain itu, beliau juga mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu memiliki pasukan selain jenis manusia. Nabi Sulaiman juga dapat memahami perkataan para binatang dan bisa berbicara dengan mereka. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bersama para pasukannya sedang melakukan perjalanan, lalu tibalah mereka di lembah, yang sekitaran lembah tersebut terdapat banyak semut. Nabi Sulaiman tertawa kecil ketika mendengar Ratu Semut sedang memberitahukan semut-semut yang lainnya untuk berpindah ke sarang. Sambil menunggu, Nabi Sulaiman memeriksa para pasukannya satu persatu. Namun, pada saat memeriksa bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa bahwa ada yang kurang. Kemana perginya Hudhud? Apakah dia tidak mengikuti perjalanan kita saat ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita namun sekarang hilang tidak tahu kemana. Awas saja dia tidak memberikan alasan yang jelas saat datang, akan aku hukum ia nanti. Untungnya, beberapa saat kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Wahai Raja Sulaiman, maafkan hamba, karena pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu. Namun, wahai Raja Sulaiman, apakah hamba boleh memberikan kabar terlebih dahulu sebelum hamba mendapatkan hukuman? Mungkin saja engkau tidak mengetahui tentang ini. Perihal apa itu Hudhud? Saat di tengah perjalanan hamba tertinggal rombongan. Sampai akhirnya hamba terdampar di negeri yang bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya hamba melihat ratu dan rakyatnya sedang menyembah matahari bukan Allah. Apakah perkataanmu dapat kupercaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu. Nabi Sulaiman memikirkan tentang kabar yang diberikan oleh burung Hudhud. Dengan adanya kabar itu, Nabi Sulaiman menulis sebuah surat untuk dikirimkan ke negeri Sabah. Ia meminta Hudhud untuk mengirimnya ke negeri Sabah, lalu menjatuhkannya di depan Ratu Kerajaan Sabah. Ratu Balkis terkejut saat melihat sebuah surat jatuh di hadapannya. Karena Ratu Balkis penasaran, ia langsung mengambil surat yang ada di hadapannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah, aku mendengar Ratu dan rakyat Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan atau Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertaubat, sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menurunkan kerajaan Sabah. Setelah membaca surat tersebut, raut wajah Ratu Balkis tampak marah. Lalu ia memanggil para penasihatnya untuk menghadap dirinya, lalu penasihat Ratu Balkis disuruh untuk membaca isi surat tersebut. Bagaimana pendapat kalian terhadap surat ini? Sepertinya Sulaiman mengajak perang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Yang hamba pernah dengar, Raja Sulaiman memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, selain jenis manusia tunduk kepadanya. Namun, semua keputusan kami serahkan kepadamu wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Nabi Sulaiman. Apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasihat, aku ada ide, besok aku akan memberikan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Besoknya utusan Ratu Balkis pergi menuju tempat Nabi Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Aku tidak perlu semua hadiah ini. Semua yang Allah berikan kepadaku sudah lebih dari semua ini. Pulanglah kalian. Katakan kepada Ratu Balkis bisa rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah. Maka aku dan para tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik Raja Sulaiman, akan kami sampaikan kepada Ratu kami. Wahai para penasihatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap wahai Ratu. Burung Hudhud mendengar percakapan di dalam istana kerajaan Sabah. Burung Hudhud segera ke Palestina untuk melaporkan hal yang ia dengar. Setelah Nabi Sulaiman mendapatkan laporan dari burung Hudhud, Nabi Sulaiman menyusun rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah yang sanggup untuk membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa membawa singgasana Ratu Balkis. Sebelum engkau duduk dari berdiri wahai Raja Sulaiman, hamba bisa membawa singgasana Ratu Balkis. Sebelum engkau berkedip wahai Raja Sulaiman. Lakukanlah. Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah.
Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku, apakah aku akan bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya. Rombongan Ratu Balkis telah datang. Sesampainya rombongan Ratu Balkis di depan istana Nabi Sulaiman, kemudian Ratu Balkis diperlihatkan sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis merasa aneh dengan singgasana tersebut karena merasa singgasananya sangat mirip dengan yang ada di istananya. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini persis mirip dengan singgasanaku. Tapi sebelum aku pergi ke sini, singgasanaku masih ada di dalam istana. Silakan masuk ke dalam istanaku, wahai Ratu Balkis. Saat Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tak henti-henti mengagumi keindahan istana Nabi Sulaiman. Ia mengangkat sedikit jubahnya karena ia berpijak di lantai jernih yang di bawahnya terdapat ikan-ikan. Wahai Ratu Balkis, engkau tidak perlu khawatir jubahmu akan basah. Ini adalah lantai yang terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat ikan. Ah, benar juga, ini semua sangat indah. Ratu Balkis sangat terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Allah. Ya Allah, selama ini aku telah berbuat zolim. Maafkan hamba ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu. Demikianlah akhir dari cerita Nabi Sulaiman.